Monggo. Selamat pagi. Assalamualaikum dulur-dulur semua. Sehat-sehat selalu tentunya. Pada pagi hari ini dilancarkan aktivitas dan sukses selalu. Ini sarapan sih lur, sarapan. Cukup pakai sambal, arep begawe harus sarapan dulu. Anjelok jaranan lu sore. Ya dulur-dulur, monggo sarapan semua. Pak Pur, Mas Rawat Channel, Mas Oresa, Mbak Yuni Channel, semuanya lah, konco-konco YouTuber semua. Jangan pernah menyerah, ayo tetap berjuang. Ben sukses sama-sama lur. Kali ini sarapannya lur, sego terus sambal loreh. Ngawe hahu goheng. Ya lur, sarapan dulu, nanti baru kita lanjut ngonten delok jaranan. Oke lur, berdoa dulu. Sambelnya juga, sambelnya dilotek yang ini lur. Ayo lur, makan seadanya pakai sambal lauk hahu. Nah. Karena bosnya dong kalau di sini, aku kayak tampil tahu ya apa-apa. Bosnya dari sekolah. Dia orek-orek sambal tahu sudah cukup makan pagi. Penting terisi. Selamat pagi Bunda Yurna Channel. Sarapan Bu, biasanya sampean bikin kue-kue bikin sarapan. Sarapan dulu. Sarapannya sego, orek, sambal. Diledrek-ledrek ini. Sangat sederhana, yang penting sehat juga enak. Makan wis yang penting awak sehat ya enak. Kalau makan sambal tok ya enak. Sarapan wareg, persiapan perjalanan jauh. Gua ngonten delok jalanan. Tempatnya di area Kran jauh, jadi persiapan dari rumah isi bensin banyak-banyak. Ini kono ada warung dulu, jadi sarapan kayak kamu mah, ada warung angel. Sarapan seadanya di rumah, baru nanti berangkat. Pokoknya sambil dilayar kayak gini itu enak ini. Tahu. Nambah meneh. Nambah lho sarapan. Soalnya kok perjalanan guru konten jalanan kelas banget.
Ya perjalanan sampai 10 kilo kan, jadi harus persiapan. Baru di sini warungnya enak, tapi di wilayah kota yang ramai baru ada warung. Kalau kita nanti mau ngepulang buru konten jalanan itu di kampung, di area Trans, jadi harus semua dipersiapkan, termasuk utangnya sudah sampai luwe. Nek luwe tampiran, masa jeruk mangan gunung tiga manas, mawas. Jalanannya jalanan putol, sampai sekarang itu tuh. Lintak jumlah kena yang diketok. Astaga. Beli dari itu loh. Mati aja pak. Enak. Sekolah sambil aku. Sendiri misalnya mangan opo, mangan apapun, misalnya mau mangan sambal, yang penting disyukuri. Cukup enak loh ngawak. Itu sambal awal kali cukup, tempe cukup, kemudian bersyukur dan banyak-banyak bersyukur kan. Nyaman. Nggak perlu jagungan. Itu sambal. Apa gabung? Dah. Ya mak, kepes ya mak. Sampai kepedesan sampai kepes tuh. Sampai lombok kok. Buat dulur-dulur semua, konco-konco youtuber, jangan lupa kalau mau kejar konten, pergi kemana-mana, jaga kesehatan, jaga keselamatan, sarapan fisik, ben orang gede mulai pas nonton. Sarapan tuh mau di sambal korek, bawah tahu, enggak sekorong piring, dan oleh mangan sampai daging, bakul enggak. Tahu enggak nih. Kayak gerak sidik iki. Bersarapan, ngerokok, jane ngopi seger ya. Rokok, ngopi. Pokoknya persiapan ngonten ini harus fit,
badan harus fit juga, semuanya harus dipersiapkan daripada engko nyoteng gambar ndredeg gara-gara rasa sarapan. Buat dulur-dulur semua yang ada di mana saja berada, khususnya untuk sesama YouTuber pemula, bar sarapan nyantai ngobrol tukar pengalaman. Jadi dhewe nge-YouTube guys, anggap aja hiburan. Yang penting serius, tapi jangan dianggap sepele. Di perjuangannya itu kan luar biasa. Jadi kayak YouTuber yang wis senior itu mungkin bukan berarti tanpa perjuangan. Pasti perjuangannya luar biasa keras. Apalagi yang kita pemula urung apa-apa, subscriber urung genep, pemenang jam tayang buat malah lek gak serius minta maaf, kandas tengah jalan mutung akhirnya. Oke Pak Pur, karyanya bagus Pak, luar biasa. Walaupun usia sudah lanjut, tapi tetap semangat nge-YouTube, berkarya dengan apa adanya dan penuh kesemangatan. Itu yang perlu dicontoh untuk YouTuber pemula. Sekelasnya Pak Pur saja berkarya luar biasa. Mas Warkop Channel ya, salam ya Mas karo dulur-dulur di sana. Salam kompak selalu, podo dijaga kerukunan, bersamaan, apa meneh sesama YouTuber saling menjaga, saling mendukung. Dalam arti mendukung ya, mendukung bukan support, mendukung kesemangatannya Mas Warkop. Dan Mas Dulu Gama yang sudah sukses, yang sudah monet, bahkan sudah dapat gaji sama Bang Kang Serawat Kang Warkop Channel ya, yang sudah terima gaji ya, mohon bimbingannya kepada kita yang masih pemula. Bagaimana caranya nanti untuk menginjak taraf kelas 1, yaitu monetisasi itu. YouTuber cek sekolah ya di cek kelas TK lah pemula, tinggal wis monet berarti kelas 1. Banyak pelajaran, mohon bimbingannya buat semua konco, tentunya, supaya konco-konco sama-sama sukses dalam mengadu nasib di platform YouTube. Saya sendiri juga masih pemula, masih perlu perlu bimbingan dan arahan-arahan dari senior. Sementing semangat. Bikin kopi dulu kan? Kopi godok ala Purwodadi. Ya Mas Pak Budi, Mas Dulu Gama, Mas Imam Channel, Mas Oresa, pokoknya kabeh lah bolo-bolo Purwodadi. Papua aman untuk di daerah saya terkendali, bisa nyambut gawe, sarapan nganggo sambel juga enak. Sambil ngenteni kopi lur, ben rada padang. Agenda hari ini wis gak kerja wis. Agendane ngonten delok jaranan kok.
karo ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya pernah ingat pesannya Mas Gondrong Labanan. Nge-YouTube kuwi padha karo wong nandur, padha karo wong bercocok tanam. Jadi ya harus dimulai dulu dari awal, pembikinan lahan, terus apa ya, pemilihan bibit yang bagus, yang bibit unggulan. Dan terus kalau sudah ditanam itu harus dipupuk, juga dibersihkan rumputnya, dicek hamanya, kalau ada hamanya ya diobati, ya seperti itulah. Itu pesannya Mas Gondrong Labanan. Oke, Mas Gondrong Labanan, sukses. Perjuangan Anda membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi untuk kita yang pemula juga harus sama, kalau bisa ngikutin bagaimana pesannya Mas Gondrong Labanan. Jadi misalnya sudah dapat lahan, sudah bagus, lahan itu ibaratnya ya kayak fasilitas, paling tidak Android duwe. Kalau sudah dibersihkan ya paling enggak ya Androidnya rada orisinil tur RAM-nya rada lumayan, bisa nyimpan video banyak. Kalau sudah, kita berusaha untuk cari bibit itu ibaratnya konten ya, jadi ibaratnya konten bibit itu. Jadi kalau bibitnya bagus dan menarik, otomatis kan nanti pertumbuhannya pun bisa bagus. Ibaratnya kalau konten kita ori, menarik, dan di situ banyak pesan-pesan moral, banyak pesan-pesan tentang bagaimana, ada edukasi lah, ibaratnya bisa memotivasi para YouTuber pemula, itu bagus. Itu ibaratnya bibit. Dan nanti kalau sudah ditanam, ibaratnya sudah kita upload, itu ya kita harus perhatikan bagaimana audionya, bagaimana gambarnya, itu kita bisa perhatikan pelan-pelan. Terus kalau ibaratnya tanaman wis ditanam, wis tumbuh, kita perhatikan bagaimana kita membersihkan, menyiram, memupuk. Itu sama halnya dengan konten itu sendiri tadi. Kalau kontennya menarik ya dicek bagaimana perkembangannya, ada penontonnya atau tidak. Kira-kira kalau nggak ada penontonnya berarti kesalahan dari bibitnya. Ibarat tanaman bibitnya mungkin kurang bagus, kurang unggul, bisa jadi. Dan bisa jadi juga cara tanamnya itu juga kurang pas. Intinya ya luar biasa pokoknya. Dari awal itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau sudah diupload, penontonnya bagaimana, orang pada tertarik atau tidak, itu kita perhatikan. Pokoknya sesuai apa pesannya Mas Gondrong Labanan, itu saya yakin kita bisa mencerna lah. Memang dari Mas Gondrong Labanan sendiri pesan bahwa orang YouTube itu harus sabar dan mental, itu yang terutama. Masih banyak, kalau sudah itu ya nge-YouTube ibaratnya tanam itu memang betul. Ibaratnya wong nandur itu memang betul, harus diperhatikan, harus dipupuk, harus disiram tiap hari, itu betul. Tidak bisa kita nge-YouTube bar upload bar. Jadi ini ya ibarat tanduran, awake dhewe tanam, berarti tanam dijarne. Wis ora didelok enek sukete apa ora, wis ora dipupuk, enek omone apa ora, sama saja, toh nanti hasilnya juga tidak bagus. Hasilnya juga kurang memuaskan, kan begitu dulu. Ya saya berbicara tentang yang ini, yang masih untuk pemula lah istilahnya. Kalau yang sudah senior minta maaf, sembah sungkem kula. Sudah senior mungkin
ya video saya dipakai untuk dari sisi baiknya mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Intinya untuk pemula itu saya kira harus seperti itu. Pokoknya kayak orang YouTube kayak orang nandur lahan dikondisikan bibit cari yang unggul, setelah tanam terus diopeni, didelok, dicek piye nek omone apa ora, nek sukete apa ora. Nah, itu semuanya harus ibarat konten itu ya didelok perkembangannya, ada yang nonton tidak. Kalau nggak ada yang nonton berarti kekurangannya di mana. Itu PR kreator pemula seperti saya juga harus betul-betul apa ya, serius gitu. Kalau sudah semua diperhatikan, sudah semua dicek-cek, disiram, dipupuk, sudah kok penontonnya masih masih apa ya, masih kurang, penontonnya masih sepi, ya mungkin dari segi teknik apa ya, bahasanya keren itu teknik SEO. SEO lah ya, itu juga perlu diperhatikan. Kalau untuk tahap itu mungkin yang abang-abang sudah senior itu mungkin datang. Kalau saya masih pemula itu masih sebatas apa ya, sebatas kecil lah untuk SEO itu. Intinya untuk pemula itu kuncinya konten apa ya, maksudnya bahasanya cah keren nih apa, konsekuen. Konten sama saja, konsekuen sampai konten nih. Nek kanggoku sih lebih enak konten. Dalam arti konten ini teliti, hati-hati ya. Nek konsisten itu mbuh aku artine raro. Yang jelas konten. Jadi YouTuber pemula bahasanya paling penak konten. Jadi ora nek wis senior berarti konsisten. Gitu loh. Ya intermezzo loh, santai pagi-pagi aja esuk ya. Entane kopi umum. Nek karo ngopi kan lebih sedulur-sedulur semua, pokoknya ngopi sik lur nek arek ngonten ya, ngopi, rokok, sarapan. Pak Pur kabare piye pagi-pagi, ngarit apa ora? Aku gak ngarit, ngarit engko sore wae. Pak Pur karo Mas Oresa kok suwe gak muncul ning di buru konten kah pagi-pagi. Mantap. Lanjutkan Mas Oresa. Pokoknya tetap semangat. Jadi ben ya melu-melu koncone, channel ben bagus. Dan saya masih ingat pesannya Mas Gondrong Labanan. Kita itu kalau nge-YouTube ya harus rajin. Dalam arti rajin apa ya? Ya kita nonton video orang, videonya wong ditonton kabeh, di-subscribe ora apa-apa. Jadi kita jangan terlalu berharap bahwa orang lain nantinya subscribe kita, tidak usah. Itu pesannya Mas Gondrong. Jadi kalau kita rajin ya ibaratnya nak awake dhewe gak pelit nonton videone wong, ya insyaallah dengan sendirinya subscribe itu akan datang. Gitu. Kalau kita nggak rajin nonton videone wong, wah susah. Kopine tekolon anu karo ngopi enak. Wah panas ya. Wah panas ya. Rokok ngopi seger tenan. Karo ngopi iki caweke kok gedhe delok iki cawek jenenge to.
cara Purwodadinan cawek lepek basa galekan basane anu Dimas Ayu mbok wedok wong daerah di lepek. Enak apa? Jadi kita lanjut pembahasan soal bagaimana pesannya Mas Gondrong tadi. Pesannya Mas Gondrong ya seperti itu. Jadi awak dhewe kalau masih pemula itu ya harus rajin tonton video sesama YouTuber, videone kanca-kanca. Pokoknya diacak ning beranda kan banyak. Awak dhewe sir nonton nggone sapa bebas. Nah, nanti kita tonton. Nanti kalau kita nonton videone kanca, video orang kita tonton, kita like, kita komen, itu kan akan membawa channel kita mengarah ke mengarah ke ibaratnya komersil, ibaratnya mengarah supaya channel kita itu mudah dikenal orang lain. Kalau kita males nonton video ini, bagaimana channel kita mau dikenal orang? Kan gitu. Logikanya kan ngono gampang. Awake dhewe nonton, komen, berarti secara tidak langsung memperkenalkan channel kita. aku juga punya channel ini, kontennya ini kan begitu. Saya pikir kalau semua YouTuber sudah paham, apalagi ya beda lagi kalau yang sudah senior, yang sudah terus ning dhuwur itu ya kadang-kadang sih kurang memperhatikan bahwa ini ada teman pemula ini yang tandang ke channel kita. Kadang-kadang kalau sudah senior itu begitu, kayak komen kayak sing like, biasanya itu begitu. Kalau kita yang masih pemula ya harus tipnya gampangannya gini aja, kita ndelok sing padha-padha pemula lah paling penak. Awake dhewe ndelok sing wis ning di atas awang-awang nanti juga kurang kadang-kadang mungkin kurang diperhatikan atau bagaimana. Itu pengalaman saja menurut saya. Itu kalau teman-teman semua mau trik bagaimana silahkan. Intinya kalau saya pribadi bagaimana menaikkan subscribe itu rajin-rajin nonton video ini sopo wae, bah wong di ora urus. Mau nonton video ini wong luar negeri, yang penting paham bahasanya gak apa-apa. Tapi lek gak paham ya sing golek wong Indonesia dhewe oke. Lek wong Jawa wis padha wong Jawane gitu aja. Itu resep yang paling gampang jadi YouTuber pemula gitu. Kecuali nanti kalau sudah menginjak monet ada beda lagi. Sampai rokok ya. Jadi intinya untuk pemula, kalau teman-teman ada hobi, ada keinginan, ada kemauan untuk mau jadi YouTuber, jangan pernah takut untuk mencoba. Untuk orang berpikiran tuh begini, YouTuber ini tenan ora tau kok oleh bayar. Itu sebenarnya betul ada. Yang penting kita serius, telaten, sabar, dan konsisten. Kontiten ora konsisten. Ya pemula kontiten baik. Kontiten berarti artinya kontiten iki ngati-ngati atau teliti ya, wis ini bahasa Jawa ini. Kontiten ya, bahasane wis keren, wis senior, wis punya gini dapat banyak. Konsisten ya, itu. Tapi kalau untuk saya sih masih pemula, bahasanya kontiten baik.
gampang toh, mudah dimengerti toh. Gitu. Saya pikir untuk yang masih pemula-pemula itu yang jelas banyak pikiran pasti. Nanti kalau saya mau nge-YouTube bagaimana dan bagaimana, tapi harus coba. Kalau tidak Anda coba, tidak akan pernah bisa. Nge-YouTube ora perlu sekolah dhuwur-dhuwur, nggak perlu duwe titel SS apa, MM apa, nggak perlu. Dokter ambles ya serah perlu. Nge-YouTube itu kuncinya mental, nekat, males tahu dengan orang mau bilang apa. Itu pasti konsisten, pasti bisa. Nggak perlu sekolah dhuwur-dhuwur. Bukan berarti sekolah nggak penting, sekolah itu penting. Tapi kalau kita mau nge-YouTube itu nggak perlu dhuwur-dhuwuran. Saya ngerasa sekolah sukses dengan YouTube banyak, kan gitu. Kuncinya mental itu saja. Mental dibangun, keseriusan untuk membuat konten yang orisinil, konten yang mendidik, konten yang bisa memotivasi seseorang, itu baru jos. Boleh konten yang unik, boleh konten-konten yang lucu, sebebas intinya. Yang penting kita harus patuhi aturan-aturan pedoman komunitas YouTube. Itu. Kesalahan seorang pemula pasti ada, tapi kita nanti bisa dibenahi sambil berjalan, kan begitu. Pokoknya semangat. Dan kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, contohnya kalau pemula berarti kejarnya subscriber itu harus 1000. Wah, itu juga kalau dipikir-pikir itu pekerjaan yang tidak mudah, tapi kalau itu mbok pikir tanpa disertai praktek, bikin konten yang bagus, serius, dan apa konten mau tidak akan dapat. Ya resepnya paling sederhana nek pemula yang mau awake dhewe jangan pelit, jadi loyal sama podo-podo YouTuber pemula, itu paling enak. Itu dengan sendirinya subscriber nanti akan datang, itu 1000. Belum lagi kalau sudah kita dapat 1000 subscriber, PR kita masih paling berat, yaitu kejar jam tayang. Kejar jam tayang itu harus 4000 jam. 4000 jam itu kalau di total keseluruhan itu menitannya itu sekitar 240.000 menit. Coba kita pikirkan, bikin video 5 menit kadang-kadang kalau pemula wis bingung kan gitu, apalagi kok sampai 240.000 menit. Itu pekerjaan yang tidak mudah kawan, harus betul-betul serius, konsisten podo. Dan di dalam perjalanan menempuh 4000 jam tayang itu luar biasa. Dari 1 menit, 2 menit, 3 menit itu kita kumpulkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu harus mencapai 240.000 menit. Coba bayangkan, kalau kita nggak serius bikin konten, nggak konsisten bikin konten, lama nanti, pasti lama. Kalau untuk pemula mau upload video untuk kejar jam tayang atau kejar subscriber, intinya ya harus rajin-rajin. Seandainya pun pemula mau setiap hari upload nggak apa-apa. Beda dengan yang sudah
yang sudah monetisasi itu terjadwal betul memang. Misalkan 1 minggu 2 kali ya 2 kali, hari apa jam berapa itu kalau. Tapi kalau kita berpikir masih pemula, belum monet, ora usah dipikir kaya ngono kuwi. Awake dhewe lek jek pemula, rajin-rajin upload video, mau 1 hari 2 kali kah, 3 nggak apa-apa, setiap hari juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus menurut saya kalau masih pemula. Tapi kalau yang sudah monet itu sudah beda lagi, tekniknya itu sudah beda lagi. Karena kalau sudah monet itu harus kontennya betul-betul menarik, nguploadnya jadwal harinya ditentukan, jadwal jamnya juga harus ditentukan. Itu kalau sudah monet. Tapi kalau masih pemula, masih kejar subscriber, masih kejar jam tayang, anggur bentino upload apa-apa, nggak ada masalah. Dan itu juga pesannya Mas Gondrong ya gitu. Bahkan Mas Gondrong pernah bilang kalau mau upload video masih pemula itu 1 hari Mas Gondrong pernah upload 3 kali 2 kali. Itu waktu masih pemula, dia waktu ya masih merintis lah ibaratnya. Bahkan ibaratnya coro anune itu dinilai orang lain itu kayak bagaimana gitu. Kayak ibaratnya pernah Mas Gondrong juga pernah dibilangin alah kayak edan kan gitu. Memang YouTube-nya ya kayak gitu. Kadang ngomong dewe, disauri dewe, ya didelok dewe kan kadang-kadang gitu. Itulah dunia YouTube ya kayak ngono. Gitu. Mas Gondrong pernah juga diomong-omongi wong tangga-tanggane kok wong gendeng nyutingi gambar ning dalan kan gitu. Tapi memang seperti itu. Tapi buktinya Mas Gondrong bisa membuktikan bahwa YouTube bisa sukses tanpa dia penjual bakso tadinya. Sekarang sudah tak akui Mas Gondrong Labanan. Jos. Sampai punya teknik ilmu mantap. Dan itu sedikit-sedikit saya praktekkan pesannya Mas Gondrong Labanan. Ternyata membuahkan hasil sidik-sidik. Rajin upload, mental kita dibangun, rasa gatekne wong, rasa rawus. Itu. Enggak usah pedulikan orang lain mau bilang apa, itu urusanmu. Urusaku kan gitu aja. Itu tak praktekkan betul ternyata. Bukan berarti saya juga nggak pernah dicemoohan orang tuh. Sering. Kadang-kadang bikin video neng kapling, neng sawah, bikin video di mana saja di kandang. Kadang-kadang orang bilang itu aneh-aneh. Tapi memang sudah nggak usah dipikir. Itu tantangan buat mental kita, sedulur. Banyak contoh di YouTube itu. Nggak usah jauh-jauh sama mencontohkan. Kayak Pak Pur sendiri kan begitu. Ya Pak Pur kan mentalnya gak peduli wong ngomong apa, mau gitaran di arep omahe wong kah, mau gitaran di mana. Justru itu mental-mental yang kayak gitu yang nanti akan jadi sukses. Gitu. Jadi ngomong-ngomong karo ngopi bareng lur. Nyontong wae yo. Kopine lepeke kau medhi. Ngobrol karo nyontong karo lobak jos. Ya itulah tadi secuil pengalaman sebagai YouTuber pemula. Jadi kita ambil pelajaran dari mereka-mereka yang sudah senior dan yang sederhana baik. Kita mengaca itu jangan dari YouTuber senior sing koyo artis, nggak usah keduren. Cukup dari Mas Gondrong Labanan saja itu. Terus dari koyo siapa ini?
Mas Agus Kotak juga itu kan. Nah, Mas Agus Kotak itu malas tahu dia dengan orang lain, yang penting dia berkarya, bikin konten yang menarik, bisa menghibur masyarakat, itu sudah bagus. Mas Woko channel juga itu takoni mantap, krunya jos pemainnya aktornya mantap dan pokoknya kita ambil contoh dari mereka seperti itu, dari mereka yang sudah senior kayak gitu, itu baru. Jadi awalnya dia mikirnya sederhana, nggak usah terlalu dur-dur. Nah, dia bukan artis masalahnya, dia yang biasa cak ngarit. Jadi mikirnya juga harus sederhana, mikirnya jangan terlalu dur-dur. Yang penting awake dhewe bisa berkarya, bisa menyalurkan hobi dan skill kita, bisa dinikmati orang banyak, itu sudah prinsip yang sapi menurut saya. Gitu. Banyak pitutur dari Mas Gondrong Labanan itu. Sayang karena tempat saya itu jauh dari beliau, jadi saya hanya cukup lewat Instagramnya Mas Gondrong, lewat YouTube-nya Mas Gondrong, itu saya ambil pelajaran dari situ dan saya pelajari dan saya praktekkan pelan-pelan, alon-alon sambil berjalan, ternyata bisa membuahkan hasil, bisa bagus memang. Makanya untuk dulur-dulur pemula, YouTuber pemula semua, jangan pernah menyerah kalau sudah terjun ke YouTube. Itu apapun yang terjadi, kalau sudah terjun ke YouTube, lanjutkan. Itu apalagi kalau kita sudah upload video banyak, subscriber sudah mungkin mencapai di atas 500. Kalau dulur-dulur semua menyerah begitu saja, berarti dulur-dulur apa ya, ngalah saat durungnya perang, itu salah. Sudah terjun perang di YouTube, apapun yang terjadi, maju terus, jangan pernah menyerah. Justru itu tantangan buat kita sebagai YouTuber pemula. Bahasanya paling penak itu ini, apa ya, ibaratnya perjuangan itu tidak akan mengkhianati kita harus yakin itu. Dan itu pepatah Mas Gondrong tuh kayak gitu. Mas Gondrong Labanan itu satu pepatah. Mas Gondrong itu punya prinsip, perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati kita. Itu yang saya praktekkan dulur semua. Jadi dulur-dulur semua, mau konten sepi penonton biasa, pemula itu, subscriber kok nggak naik-naik biasa, itu tantangan buat kita. Kadang-kadang ada yang jam tayangnya tinggi, viewernya tinggi, tapi subscribernya nol, subscribernya cilik banget, itu ada juga. Ada yang subscribernya banyak tapi penontonnya sepi. PR awake dhewe sebagai pemula, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara subscriber dengan viewer, itu harus saling beriringan. Itu PR kita sebagai pemula, jadi harus dibikin bagaimana caranya, itu PR buat kita. Kalau kita menyerah begitu saja, minta maaf ya, wes burung apa-apa wes menyerah, ya sudah, kita tidak akan bisa mencapai ke titik kelas-kelas tertentu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. YouTube enak kelas, kelas TK, kelas 1, kelas 2 itu ada pasti. Dan ibarat saya begini itu masih kelas TK besar. Nah kalau masih pemula itu ibaratnya TK PAUD. Nah, itu ada tingkatannya.
pelajarannya bermacam-macam dan sesuai dengan tingkatan kita. Kalau kita masih PAUD, pelajarannya ya ngono kae, dolanan-dolanan, beradaptasi dengan teman-teman kan gitu. Berarti kita YouTuber pemula juga begitu, upload konten saisane, bahkan belum tahu konten yang orisinil itu yang bagaimana, kita belum tahu. Intinya kita upload bisa kenal dengan sama YouTuber pemula kan gitu. Nanti lama-lama ilmu itu akan kita dapatkan dengan sendirinya, sambil berjalan, sambil kita ibaratnya cari ilmu dari mereka-mereka yang sudah senior, YouTubers senior, berarti kan gitu. Kita sambil cari ilmu dari mereka. Tipnya itu kayak bagaimana sih untuk mendapatkan subscriber, tipnya bagaimana untuk mendapatkan jam tayang yang stabil. Nah, itu harus kita cari pelajaran seperti itu. Nah, gitu. Ngomong-ngomong karo ngopi lur. Jadi intinya begini lur, kalau kita mau belajar cari ilmunya itu cukup kita belajar sendiri sambil nonton YouTube senior, dalam arti senior yang sekelas kita, artinya yang sederajat dengan kita, ibaratnya yo cari ilmunya mereka sing wis senior, sing wis monet, terus dari sekelas kayak Yesus bangsanya kayak Mas Gondrong, Mas Agus Kota, Pak Woko channel, itu saya pikir sudah hanya tekniknya saja yang beda. Tuh, kalau Pak Woko channel kan kru, kontennya dia itu konten hiburan, dalam arti yang melibatkan orang lain banyak. Macam kita ini kan konten-konten pribadi, di channel-channel pribadi, nggak harus melibatkan orang lain, itu akan beda tekniknya. Kalau mereka kayak Mas Agus Kota itu kan 3 orang, 2 orang, 3 orang lah, mungkin ada 5 orang. Nah, kalau Mas Gondrong Labanan itu dewe single, jadi bikin konten dewe, di syuting dewe, ngomong dewe, kayak gitu. Tapi pesan-pesan moralnya juga bagus di Mas Gondrong, bagus. Dan Mas Gondrong pesen katanya, kalau kita lagi bikin konten ya, kalau sudah ibaratnya sudah dapat ilmunya, sudah bisa ya paling tidak saling mendoakan, pembukaan saling mendoakan, itu pesannya Mas Gondrong kayak gitu. Pokoknya nggak ada pesannya Mas Gondrong yang nggak bagus, itu tergantung kita bisa enggak untuk mempelajari. Dan beliau juga nggak to the point kalau kasih ilmu itu, nggak langsung tes itu tidak. Jadi ibaratnya wong Jawa itu dibikin sanepan. Jadi nge-YouTube ibarat tanaman, ya harus dipupuk, ya harus disiram, ya harus dibersihkan, itu sanepan. Kita harus betul-betul pinter dan bisa mencerna bahasanya Mas Gondrong. Kalau kita bisa mencerna bahasanya Mas Gondrong, pasti dapat ilmunya, gitu lur. Atau ngerasanya kayak ini, bar sarapan wareg lur. Jadi kayak iya yang weteng. Lego. Santai saja. Oke dulur-dulur, mungkin
sampai di sini dulu, kita sharing, kita tukar pengalaman tentang nge-YouTube yang sekelas pemula seperti saya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi dan kita bisa sharing-sharing lagi bagaimana kita bisa nge-YouTube bareng-bareng, bisa apa ya, berarti bisa sukses bareng-bareng. Karena awake dhewe masih pemula, ayo tetap semangat, ayo tetap berjuang bagaimana membuat konten yang ori, bagaimana memasarkan atau mengupload video supaya banyak penontonnya. Mari kita belajar sama-sama supaya ke depan kita sama-sama sukses gitu. Dan untuk Pak Pur, untuk Mbak Yuni, untuk Mas Dulu Gama, itu kan beliau sudah senior, jadi hormat. Kalau kita ini hanya sekedar masih belajar dan belajar terus untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang YouTube, kan begitu. Dan pokoknya untuk saudara-saudara semua lah, khususnya untuk Tulus Ikhlas 14, oke, konsisten banget, sampan jos konsisten banget ya. Jadi pokoknya semua dulur-dulur lah yang ada di mana saja. Dan salam juga untuk sedulur-sedulur pemula yang di seputaran Kuwu, Keratenan. Ayo kita berkarya, semangat. Yang muda-muda, masuk kalah karo Pak Pur Purnam berseni ya saja, oke, punya karyanya bagus-bagus. Karo ngopi lur. Ini tadi lur, sakjane lur pengen sarapan, kok malah diledek cerita sampai sakwen-wen iyen. Jadi ya seperti itulah kalau kita lagi bercerita, tukar pengalaman sampai podo-podo konco YouTuber pemula kan gitu. Intinya belajar dan terus belajar, semuanya bersedulur semuanya. Kalau kita mau sukses di YouTube gitu ya, belajar dan terus belajar, ambil ilmunya siapa, kita ngangsu kaweruh dari ibaratnya soko mereka yang sudah senior, siapapun terserah teman-teman semua mau mengambil trik dan ilmunya siapa di YouTube itu silahkan. Banyak channel tentang tutorial, tentang apa ya, tentang bagaimana caranya YouTube, bagaimana caranya bikin konten orisinil, bagaimana caranya setting SEO, semuanya ada di situ. Itu hak jenengan mau ambil yang mana itu terserah. Kalau saya sendiri itu sing tak prakteknya itu tipnya Mas Gondrong Labanan, ternyata jitu bagus dan membuahkan hasil. Tipnya Mas Gondrong Labanan. Terima kasih Mas Gondrong Labanan. Trik dan tip jenengan memang bagus. Walaupun saya nggak bertemu langsung dengan jenengan, tapi saya bisa mempraktekkan trik-trik dan tip tentang YouTube panjenengan piye itu saya bisa praktekkan pelan-pelan, dan saya terus belajar dan belajar. Saya pikir semua juga kepengen seperti Mas Gondrong Labanan yang sukses, walaupun kontennya Mas Gondrong Labanan cuma mancing dan mancing. Kita pelajari kenapa Mas Gondrong Labanan sampai melejit. Kita pelajari itu kontennya kayak apa, cara penyampaiannya kayak apa, cara ngedit kontennya kayak apa, kan gitu. Semuanya ada di situ.
Yang penting kita betul-betul bisa mempelajari. Kalau kita mau ambil ilmunya seseorang di YouTube, kalau kita nggak nonton YouTube-nya, kita tidak akan dapat, kita tidak akan bisa. Jadi betul kata Mas Gondrong Labanan, kalau kita mau punya ilmu, punya dapat bagaimana tip-tip tentang YouTube, ya kita tonton videonya mereka yang sudah senior, triknya kayak apa, cara bikin kontennya kayak apa, cara nguploadnya bagaimana, trik-trik nguploadnya bagaimana, semuanya ada di situ. Jadi semuanya pasti kita akan dapatkan ilmunya, gitu sedulur-sedulur. Oke sedulur semua, sampai di sini Jo, karena waktunya sudah agak siang. Nanti kita juga mau saya mau kejar kejar hiburan, bikin konten nonton jaranan Buto yang ada di wilayah transmigrasi di Kabupaten Nabire. Satu-satunya jaranan yang masih eksis, yang seperti di video-video saya kemarin yang sudah saya upload, itu satu-satunya jaranan dari kerukunan keluarga besar Banyuwangi. Itu satu-satunya jaranan yang saat ini eksis. Di sini banyak, ada 3 grup, tapi yang lain pasif, nggak berjalan. Yang berjalan ya cuma itu raksasa muda. Jos, dulur-dulur, lain kali kita bisa ketemu lagi dan kita bisa sharing sama-sama tentang bagaimana trik dan ilmu yang YouTube. Jadi seorang YouTuber pemula, dan bisa sharing sama-sama. Dan tetap dukung terus channelnya Cak Bayan ke depan supaya kita sama-sama bisa sukses dan bisa maju dan berkembang channel kita masing-masing. Oke dulur-dulur, saya cukup sekian dulu karena mau bersarapan utangnya wareg biasa kudu ning buri. Oke dulur-dulur, semoga video saya bermanfaat, dan kalau ada yang kurang pas atau mungkin kurang cocok dengan teman-teman semua, ya mohon maaf. Ambil dari sisi baiknya saja, kalau baik dipakai monggo, kalau yang tidak baik tinggalkan saja, kan gitu. Oke dulur-dulur, sekian dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam budaya. Oke, hormat. Tas lur, tas dhisik.